Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakih dari kelas 5 Manajemen Universitas Pakuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang FUCA pada PT Astra International Tbk. Pertama-tama, saya akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Dengan meningkatnya persaingan bisnis saat ini, menuntut suatu perusahaan untuk tetap bertahan dan bisa menyesuaikan dengan kondisi yang selalu berkembang. Salah satunya pada pengelolaan fungsi manajemen keuangan, karena pengelolaan keuangan berpengaruh penting dalam operasi dan pengembangan perusahaan. Semakin gencarnya usaha pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah demi sebuah tercapainya kesejahteraan masyarakat, dalam mengembangkan suatu produk yang berguna harus didukung oleh komponen-komponen yang menunjang perusahaan. PT Astra International Tbk merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi otomotif. Ruang lingkup kegiatan perseroan seperti yang tertuang dalam anggaran dasarnya adalah perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, dan jasa konsultasi. Menurut laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan melalui situs resmi PT Astra International Tbk. Selanjutnya ada profil perusahaan. PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990, telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat yang dilanjutkan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan tiker ASII. Nilai kapitalisasi pasar Astra pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp244 triliun. Sesuai anggaran dasar perseroan, kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh perusahaan mencakup perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa, dan konsultasi. Hingga tahun 2020, Astra telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbagai sinergi terdiversifikasi pada 7 segmen usaha, terdiri dari otomotif, jasa keuangan, alat berat, tambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi dan properti. Dengan bisnis yang beragam, Astra telah menyentuh berbagai aspek kehidupan bangsa melalui produk layanan yang dihasilkan. Dalam keseharian hidup masyarakat Indonesia menggunakan sepeda motor dan mobil jalan tol, printer hingga layanan pembiayaan perbankan dan asuransi milik Astra. Pelaku bisnis bermitra dengan Astra memanfaatkan berbagai kendaraan komersial, alat berat, layanan logistik, sistem teknologi informasi, dan jasa pertambangan dari Astra. Berbagai produk yang dihasilkan, antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, dan kendaraan bermotor, senantiasa diekspor sehingga Astra dapat berkontribusi dalam menyumbangkan devisa bagi negara. Astra senantiasa beraspirasi untuk menjadi perusahaan kebanggaan bangsa yang berperan serta dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan bisnis Astra berupaya menerapkan perpaduan yang berimbang pada aspek komersial bisnis dan sumbangsi non-bisnis melalui program tanggung jawab sosial yang berkelanjutan di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, serta teknologi. Selanjutnya ada visi dan misi PT Astra International Tbk. Visinya yang pertama yaitu menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan penekanan pada pertumbuhan yang berkelanjutan dengan pembangunan kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia, struktur keuangan yang solid, kepuasan pelanggan, dan efisiensi. Yang kedua, menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta peduli lingkungan. Misinya yaitu sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan. Selanjutnya ada FUCA. Saya akan menjelaskannya tentang FUCA adalah akronim yang berarti Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Kombinasi kualitas yang jika digabungkan mencirikan sifat dari berbagai kondisi dan situasi yang sulit. Istilah FUCA sendiri berasal dari United States Army War College untuk menggambarkan kondisi akibat Perang Dingin. Konsep FUCA sejak itu telah diadopsi di seluruh bisnis dan organisasi di industri dan sektor untuk membantu kepemimpinan dan perencanaan strategi. Kesadaran akan kekuatan yang diwakili dalam model dan strategi FUCA untuk mengurangi kerugian yang mungkin ditimbulkan merupakan bagian integral dari manajemen krisis dan perencanaan pemulihan bencana.
Selanjutnya, ada full-chat terhadap PT Astra International Tbk. Volatility. PT Astra International Tbk melakukan lokalisasi terhadap produk otomotif dalam menyiasati volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang belakangan ini yang menyentuh level 3.900 rupiah per dolar Amerika Serikat. Lebih tinggi dari asumsi APBN 2018 di kisaran 13.400 rupiah per dolar Amerika Serikat. Uncertainty. PT Astra International Tbk mencatat pendapatan dan laba bersih merosot sepanjang 2020. Hal ini seiring pandemi COVID-19. PT Astra International Tbk meraup pendapatan 1.175,4 triliun rupiah sepanjang 2020. Pendapatan perseroan turun 26% dari periode sama tahun sebelumnya, 237,16 triliun. Laba bersih merosot 26% dari 21,70 triliun pada 2019 menjadi 16,16 triliun rupiah. Complexity. Beban penjualan perseroan naik dari 9,96 triliun rupiah pada 2019 menjadi 11,75 triliun rupiah pada 2020. Beban umum dan administrasi perseroan turun dari 14,09 triliun rupiah pada 2019 menjadi 13,93 triliun rupiah. Penghasilan bunga perseroan tumbuh dari 1,95 triliun rupiah pada 2019 menjadi 2,34 triliun rupiah pada 2020. Dan lain sebagainya. Ambiguitas, yaitu PT Astra International Tbk mengaku kondisi bisnis masih akan menantang hingga tutup akhir tahun ini. Kinerja bisnis dan kepercayaan konsumen akan terdampak oleh situasi pandemi COVID-19 di Indonesia yang memprihatinkan pada pertengahan tahun 2021. Grup Astra melanjutkan program digitalisasi di setiap unit bisnis agar memiliki daya saing yang baik di masa mendatang. Yang tak kalah penting, Astra juga terus mencari peluang bisnis baru atau melakukan ekspansi. Selanjutnya ada strategi PT Astra International Tbk di era future. Era future, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity ini menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh pelaku industri, tidak terkecuali bagi public relation. Konsep 3A, adopt, adapt, dan adapt jadi hal yang perlu dikuasai oleh seorang PR demi menghadapi era future, sehingga dapat mengadopsi perkembangan teknologi sesuai masanya, salah satunya melalui digital marketing. Karnanda Kurniardi selaku Head of Internal Relations Debt Corporate Communication PT Astra International Tbk memaparkan 3M menjadi konsep yang perlu dilakukan oleh praktisi PR untuk menghadapi segala bentuk perubahan, karena tidak ada kepastian selain perubahan itu sendiri. Praktisi PR memiliki peran penting di era future untuk menjaga dan membangun reputasi serta citra positif perusahaan. Astra juga telah melakukan peran yang perlu dijalankan oleh PR, yakni proaktif, kolaboratif, connectivity, dan engagement, sehingga Astra dapat beradaptasi selama masa new normal dengan segala bentuk perubahan yang terjadi. Ada beberapa strategi Astra yang sudah diterapkan sejak tahun lalu. Pertama, fokus dalam jangka pendek untuk memastikan ketahanan Astra di tengah pandemi dan ketidakpastian. Ada beberapa langkah yang diambil. Pertama, pastikan kedisiplinan dari setiap jajaran di Astra dalam penerapan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi. Kedua, Astra juga memastikan kedisiplinan pengelolaan keuangan dari seluruh unit bisnis, misalnya meneruskan strategi penghematan biaya dan memilih prioritas belanja modal. Begitu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.